Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal meminta hikmat Tuhan. Lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari meminta hikmat Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan, ditinggikan di bumi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber segala kekuatan, Kau berkuasa selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan, ditinggikan di bumi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber segala kekuatan, Kau berkuasa selamanya. Shalom dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas Amsal 22 di hari ke-22 dari seri Amsal Mencari Hikmat dari Raja Salomo selama 31 hari. Amsal 22, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini yang menulis adalah Raja Salomo, di mana dia adalah orang yang punya emas dan perak yang luar biasa banyak. Tetapi di puncak daripada kekayaannya dia berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih daripada perak dan emas. Mungkin karena dia dalam hati merasa orang-orang ini mengasihi dia hanya karena materi dia. Sehingga sebuah cinta yang tulus, nama baik yang betul-betul dilakukan oleh itu sudah hilang. Karena itulah Salomo berkata, kasih itu lebih tinggi daripada harta. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Karena itu kita semua harus berusaha untuk menjaga nama baik dan menjaga integritas kita selalu. Dua orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Yang ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3 ini menulis kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Artinya jangan suka cari ribut, tetapi kalau engkau tidak berpengalaman, kita tuh gak ngitung akan jalan ke depan,
hancur, nah tiba-tiba celaka. Jadi mari kita lihat kira-kira kalau kita meneruskan jalan ini, apakah akan menjadi malapetaka bagi kita atau tidak? Itulah yang ditulis oleh Amsal 22 ayat 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Rendah hati dan takut Tuhan disebut akan membuat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ayat 5, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saya ulangin lagi, orang yang baik hati akan diberkati. Kenapa dia diberkati? Karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Jadi artinya kalau Amsal Salomo menulis kalau tangan kita memberi turun mengalirkan berkat ke bawah, maka ada berkat dari atas juga mengalir kepada kita. Ayat 10, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ayat 12, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ayat 13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Inilah perkataan pemalas. Sebelum dia bekerja, dia berkata, waduh saya takut di luar ada singa, aku akan dibunuh di tengah jalan. Lihatlah baik-baik perkataan pemalas dengan yang terjadi saat ini. Saya tidak mau usaha ini, saya takut saya rugi. Saya tidak mau pacaran, saya takut diputusin. Saya tidak mau terlalu belajar, saya nggak ngerti semuanya. Mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang malas, melainkan menjadi orang yang rajin. Ada singa di luar dihadapi, apapun juga yang ada kita hadapi, pasti kita akan bisa maju. Ayat 14, mulut perempuan jalang adalah lobang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. 16, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Ayat 17, amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, dan semua itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkan kepadamu sekarang ya kepadamu, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberi jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Ayat 22, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sekali lagi, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sebagai pemimpin, baik Anda pemimpin perusahaan atau pemimpin negara atau RT atau lurah atau gubernur, wali kota. Firman ini untuk engkau. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kalau Anda Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin, pakailah amanah yang Tuhan berikan kepada Anda untuk menolong orang-orang lemah di bawah Anda. Karena kalau kita memakai itu untuk menginjak dan merampasi orang lemah, maka ayat selanjutnya 23, sebab Tuhan membela perkara mereka. Ingatlah, jabatan kepemimpinan kita itu ada Tuhan lagi yang di atas yang mengatur. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Anda merampas orang, Tuhan juga bisa mengambil sesuatu dari Anda. Ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ayat 26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang.
Beberapa kali kita akan menemui bahwa di Amsal ini ditulis jangan nanggung hutangnya orang. Kalau kita mau menolong orang, kita tolong orang, tapi jangan sekali-sekali kita menjadi ya udah utangmu saya yang tanggung. Nah, itu Amsal menulis jangan menjadi penanggung hutang. Ayat 27, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Ini artinya jangan jadi pahlawan kesiangan. Saya pernah punya pengalaman pada waktu masih kuliah, saya masih menjadi guru les dan sebagainya. Pada waktu itu ceritanya bahwa ada keluarga yang membutuhkan, lalu saya mengambil uang dan seterusnya begitu, sehingga kita tidak pernah menyimpan. Saya tidak pernah bisa menyimpan atau segala sesuatu seperti itu. Sehingga seorang teman saya berkata, kalau engkau sendiri belum kuat, bagaimana engkau menolong orang lain? Jadi tambah jatuh. Jadi pastikan kita juga kuat dulu, baru bisa menolong orang lain. Jadi jangan sampai ini ditulis, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Ayat 28, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Baik, demikianlah Amsal 22 ayat 1 sampai 29. Mari kita setiap pagi berdoa meminta hikmat Tuhan hari ini. Tuhan, di hari ke-22 ini kami tidak berhenti untuk meminta hikmat Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan, jodoh dan sebagainya. We need your wisdom, Tuhan. Berikan kami hati yang dapat menimbang perkara yang baik dan tidak baik bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat melihat ke depan apa yang dapat menjadi baik bagi kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Tuhan, kami minta hikmat, kami perlu Tuhan hari ini. Tambahkanlah hikmat sesuai dengan firman-Mu yang berkata, apabila ada orang meminta hikmat, Tuhan akan memberi dengan murah hati. Kami semua pada pagi hari meminta hikmat Tuhan. We need you, Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu besok. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.